Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Ulangan 16 ayat 9 sampai dengan ayat 16. 7 minggu harus kau hitung. Pada waktu orang mulai menyabit gandum yang belum dituai, haruslah engkau mulai menghitung 7 minggu itu. Kemudian haruslah engkau merayakan hari raya 7 minggu bagi Tuhan Allahmu, sekadar persembahan sukarela yang akan kau berikan, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Haruslah engkau bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu, engkau ini dan anakmu laki-laki serta anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi yang di dalam tempatmu, dan orang asing, anak yatim dan janda, yang di tengah-tengahmu, di tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu, untuk membuat namanya diam di sana. Haruslah kau ingat, bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir, dan haruslah engkau melakukan ketetapan ini dengan setia. Hari raya Pondok Daun haruslah kau rayakan 7 hari lamanya. Apabila engkau selesai mengumpulkan hasil tempat pengirikanmu dan tempat pemerasanmu, haruslah engkau bersukaria pada hari rayamu itu, engkau ini dan anakmu laki-laki serta anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi, orang asing, anak yatim dan janda yang di dalam tempatmu. 7 hari lamanya harus engkau mengadakan perayaan bagi Tuhan Allahmu, di tempat yang akan dipilih Tuhan, sebab Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala hasil tanahmu dan dalam segala usahamu, sehingga engkau dapat bersukaria dengan sungguh-sungguh. 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu, ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu dan pada hari raya Pondok Daun. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Ulangan 16 ayat 9 sampai dengan ayat 16. Inti dari ayat emas renungan kita adalah: haruslah engkau bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu, di tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu, untuk membuat namanya diam di sana. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah
Hari Raya untuk Beribadah, ditulis oleh Kirsten Holmberg. Mari kita mulai kisah inspiratif. Menghadiri perhelatan akbar mungkin dapat mengubah diri Anda secara mengejutkan. Setelah berinteraksi dengan lebih dari 1.200 orang dalam pertemuan yang berlangsung beberapa hari di Inggris dan Amerika Serikat, peneliti Daniel Yudkin dan para koleganya menemukan bahwa menghadiri suatu festival besar dapat mempengaruhi kompas moral kita, bahkan kesediaan kita untuk berbagi harta milik dengan orang lain. Hasil penelitian mereka menemukan bahwa 63% peserta mempunyai pengalaman transformatif dari menghadiri suatu festival, seperti merasa lebih memiliki hubungan dengan masyarakat luas dan lebih murah hati terhadap teman, keluarga, bahkan orang yang sama sekali tidak mereka kenal. Ketika kita berkumpul dengan saudara-saudari seiman untuk beribadah kepada Allah, kita dapat mengalami lebih daripada suatu transformasi sosial dari sebuah festival sekuler. Kita bersekutu dengan Allah sendiri. Umat Allah di masa lampau pastilah mengalami persekutuan tersebut dengannya ketika mereka berkumpul di Yerusalem untuk memperingati hari raya mereka di sepanjang tahun. Mereka melakukan perjalanan tanpa kenyamanan yang ada di masa kini untuk hadir di Bait Suci 3 kali setahun. Pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu dan pada hari raya pondok daun, pertemuan-pertemuan tersebut merupakan waktu yang khusyuk untuk peringatan, penyembahan, dan sukacita di hadapan Tuhan, bersama keluarga, hamba, orang asing, dan sesama. Marilah bersekutu dengan saudara-saudari seiman untuk beribadah bersama agar kita dapat saling menguatkan dan terus menikmati kehadiran Allah dan mempercayai kesetiaan-Nya. Marilah kita renungkan di dalam hati kita, bagaimana Anda merasakan adanya hubungan dengan Allah saat bersekutu dengan saudara-saudari seiman untuk beribadah. Bagaimana kehadiran sesama memperkuat perasaan tersebut? Hal ini patut kamu ketahui. Hidup berpaut kepada Tuhan. 1 Raja-Raja 8 ayat 61a berkata demikian, dan hendaklah kamu berpaut kepada Tuhan. Berpaut merupakan sebuah kata yang tidak biasa digunakan pada hari ini. Kata tersebut mendefinisikan suatu hubungan yang hampir bertentangan dengan individualisme. Ketika orang-orang berpikir diri mereka sudah kuat dan berkuasa, mereka tidak mau mengakui bahwa berpaut adalah sesuatu yang baik, karena berpaut berarti sungguh-sungguh, betul-betul, sangat membutuhkan seseorang, lebih dari yang kita akui. Beberapa kali, Musa mengingatkan kepada bangsa Israel agar mereka berpaut kepada Tuhan. Engkau harus takut akan Tuhan, Allahmu, kepadanya haruslah engkau beribadah dan berpaut, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Selanjutnya, Musa juga mengatakan, sebab jika kamu sungguh-sungguh berpegang pada perintah yang kusampaikan kepadamu untuk dilakukan, dengan mengasihi Tuhan, Allahmu, dengan hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya dan dengan berpaut padanya, maka Tuhan akan menghalau segala bangsa ini dari hadapanmu, sehingga kamu menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu. Tuhan, Allahmu, harus kamu ikuti, kamu harus takut akan Dia, kamu harus berpegang pada perintahnya, suaranya harus kamu dengarkan, kepadanya harus kamu berbakti dan berpaut. Banyak orang menggambarkan intensitas berpaut pada Allah,
layaknya seorang bayi yang berpaut pada seorang ibunya, tapi, sesungguhnya, keberpautan kita pada Allah harusnya jauh melebihi akan hal itu, sebab hanya Allah, satu-satunya sumber hidup dan pemberi hidup itu. Apa artinya hidup berpaut kepada Tuhan? Berpaut berarti, pertama, kita memberikan waktu kepada Tuhan, duduk diam dan tenang. Tidak bisa kita merenungkan saat kita penuh dengan kesibukan kita sendiri. Saat kita mengevaluasi hidup kita harus ambil waktu dengan tenang dan mengevaluasi. Hidup yang tak pernah dievaluasi adalah hidup yang tidak layak. Yang paling susah adalah untuk memberikan waktu dan harus berkonsentrasi, bukan hanya sekedar baca dan lalu lupa. Karena itu nasihat di ayat tersebut dikatakan supaya kita jangan lupa dan meditate on it day and night. Saat kita tidak merenungkan firman Tuhan, kita mengisinya dengan hal lain, apakah nonton film, main game, TV, atau apa saja. Ketika kita kasih waktu untuk hal lain, maka kita tidak akan merenungkan firman Tuhan. Jangan fokus pada hal-hal yang akan mengganggu hidup kita. Kedua, kita harus memberikan pengakuan akan nama Tuhan. Kita semua, tidak peduli betapa salehnya kita menurut pikiran kita sendiri, perlu untuk berpaut pada Tuhan. Berpaut menuntut pemahaman secara intelektual sebanyak yang kita bisa tentang Allah. Tetapi tidak hanya itu, berpaut menuntut pengakuan akan nama Tuhan. Tetapi tidak hanya itu, berpaut berarti kita menjalani suatu kehidupan yang penuh dengan pekerjaan baik. Tetapi tidak hanya itu, berpaut berarti mempraktikkan iman seseorang dengan pergi ke gereja. Tetapi itu belum cukup, mereka yang berpaut kepada Allah melakukan kehendak-Nya. Karena itu, berpautlah kepada Tuhan setiap saat. Apa artinya? Takut akan Allah, bagi orang yang tidak percaya. Takut akan Allah adalah takut kepada penghakiman Allah dan kematian kekal, yang merupakan pemisahan untuk selama-lamanya dari Allah. Bagi orang percaya, takut akan Allah lebih mengenai sesuatu yang sama sekali berbeda. Rasa takut dari orang-orang percaya adalah rasa hormat kepada Allah. Ibrani 12 ayat 28-29 adalah gambaran yang baik untuk hal ini. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Rasa hormat dan takjub inilah arti dari takut akan Allah bagi orang-orang Kristen. Inilah faktor yang memotivasi kita untuk berserah pada Sang Pencipta alam semesta. Amsal 1 ayat 7 mengatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, kecuali kalau kita memahami siapakah Allah itu, dan mengembangkan rasa takut yang penuh hormat kepadanya, kita tidak akan memiliki kebijaksanaan yang sejati. Ulangan 10 ayat 12 dan ayat 20-21 mencatat, maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan, Allahmu, selain dari takut akan Tuhan, Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Engkau harus takut akan Tuhan, Allahmu, kepadanya haruslah engkau beribadah dan berpaut, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah,
Dialah pokok puji-pujianmu dan Dialah Allahmu, yang telah melakukan di antaramu perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, yang telah kau lihat dengan matamu sendiri. Takut akan Allah adalah dasar bagi kita untuk mengikuti jalannya, melayani Dia, dan, terutama, mengasihi Dia. Banyak yang memiliki kecenderungan untuk merendahkan bobot dari takut akan Allah bagi orang percaya sebagai sekedar menghormati Allah. Walaupun rasa hormat jelas termasuk dalam konsep takut akan Allah, namun takut akan Allah lebih dari itu. Bagi orang percaya, rasa takut akan Allah yang alkitabiah termasuk memahami betapa besar kebencian Allah terhadap dosa, dan takut akan penghakimannya terhadap dosa juga dalam hidup orang percaya. Ibrani 12 ayat 5-11 menggambarkan disiplin Allah bagi orang percaya. Sekalipun hal itu diakukan dalam kasih, hal itu tetaplah menakutkan. Hal yang sama juga berlaku dalam hubungan kita dengan Allah. Kita perlu takut akan disiplin darinya, dan karena itu berusaha menghidupi kehidupan kita dengan cara yang berkenan kepadanya. Orang percaya tidak merasa ketakutan kepada Allah. Tidak ada alasan bagi kita untuk merasa ketakutan kepadanya. Kita memiliki janjinya bahwa tidak ada sesuatu pun yang dapat memisahkan kita dari kasih-Nya. Kita memegang janjinya bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan kita atau mengabaikan kita. Takut akan Allah berarti memiliki rasa hormat hingga berdampak kepada cara hidup kita. Takut akan Allah lebih mengenai menghormatinya, tunduk kepada disiplin-Nya, dan menyembahnya dengan takjub. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Ya Allah, terima kasih, karena Engkau telah mengundang umat-Mu untuk menyembah-Mu bersama-sama. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus
akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.